ini. Oke. Ini kita mulai untuk sesuai dengan pemahaman tugas fungsi Floriden. Di sini langsung aja PT BKI sudah memiliki 4 kebijakan. Yang kebijakannya terdiri dari kebijakan mutu dan ketiga dan perlindungan lingkungan. Yang kedua, kebijakan larangan penggunaan narkoba dan miras. Yang ketiga, kebijakan di kawasan larangan merokok. Yang keempat, kebijakan stop work. Di sini juga sudah ditandatangani bulan tanggal di bulan Maret tanggal 17 2023, dan mungkin di tahun ini apabila nanti ada revisi kami akan revisi. Ini memang sesuai dengan keputusan yang kemarin direksi di DU 005A garis miring KP garis 008 KI 2024 lampiran 2. Ini memang dari struktur organisasinya sudah semua lantai, dari lantai 1 sampai lantai berapa nih? Sampai lantai 10 di Graha, dan 1 sampai 6 di kantor pusat dan gedung selatan dan gedung utara. Ini prosedurnya memang masih ini, dan nanti untuk prosedur ASC 40 ini nanti akan diupdate. Kami akan segera update di bulan ini. Semoga di bulan Juni bisa rilis yang terbaru. Masih pakai menggunakan Pro ASC 40. Di sini memang ada tugas wewenangnya untuk Florwarden melaporkan satu yang pasti untuk ada di 6.2 di petugas Florwarden untuk memastikan pelaksanaan ASE terutama di kantor yang memiliki lantai lebih memasang barcode untuk NIRMIS ya, untuk dan disosialisasikan sudah di bulan Januari kemarin. Apabila nanti ada indikasi, mohon untuk atau potensi bahaya untuk segera dilaporkan. Dan nanti apabila kami akan rekap ke divisinya masing-masing maupun seluruh cabang, di sini mungkin satu hari dari kejadian atau satu hari dari laporan kami akan kirim ke divisinya masing-masing. Itu ketiga ini memberikan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan. Yang nomor 4 mengarahkan dan mengevakuasi karyawan ke tempat yang lebih aman bila terjadi keadaan darurat. Oke. Nah, ini laporan untuk yang tadi nomor 2 untuk laporan NIRMIS-nya. Di sini untuk lanjut ke keadaan darurat, semua terjadi ke keadaan darurat apabila ada kegagalan teknologi atau kegagalan perangkat lunak atau keras dan seterusnya. Dan ada di sini juga ada keadaan bencana alam, kebakaran, banjir, badai, gempa, bumi dan seterusnya. Dan ada juga ulah manusia baik dari ledakan, kerusuhan atau huru-hara, terorisme, perampokan, kecelakaan kerja dan sebagainya. Ini di Pro HSE 40. Dampak kerugiannya bagi ini juga ada dampak kerugian bagi kita semuanya apabila ada kecelakaan yang menimpa pada karyawan, tamu atau pihak lain dari yang ringan seperti luka sampai yang terberat atau korban jiwa, mulai dari luka atau trauma, gangguan mental sampai meninggal. Ini juga ada kerusakan aset
Meskipun kerugian ini bersifat finansial, namun dapat menyebabkan kerugian secara ganda karena hilangnya proses kegiatan. Dan ada lagi untuk terhentinya kegiatan operasi perkantoran yang berakibat terhentinya proses bisnis yang menyangkut kredibilitas dan komitmen terhadap pelayanan pelanggan. Dan selanjutnya ada kerusakan atau pencemaran lingkungan merupakan kerugian yang kadang sulit untuk dinilai dalam besaran uang karena dapat merusak citra dan dapat bersifat permanen. Di sini ada kategori-kategori keadaan darurat. Ada keadaan darurat level 1 yang potensinya mengancam nyawa manusia dan harkat benda atau aset dan secara normal dapat diatasi oleh personal yang ada di tempat tersebut dengan menggunakan prosedur yang telah dipersiapkan. Yang level kedua, keadaan darurat di mana semua tim tanggap darurat yang bertugas dibantu dengan peralatan dan material yang tersedia di gedung perkantoran tidak lagi mampu mengendalikan keadaan darurat tersebut seperti kebakaran, ledakan, dan yang lainnya yang mengancam nyawa manusia atau lingkungan properti dengan dampak bahaya atas karyawan atau daerah sekitarnya. Bantuan tambahan yang diperlukan masih berasal dari pemerintah daerah setempat. Suaranya hilang. Keadaan darurat tingkat level 3, suaranya ada kan? Ini kok dibilang nggak ada suaranya dari Tadi Mas Pak, Agus. sekarang udah jelas Pak. Lihat. Oke, siap. Jelas, Pak. Oke, untuk keadaan darurat level 3, ini ada keadaan darurat berupa malapetaka atau bencana dahsyat dengan akibat lebih besar dibandingkan dengan level 2 yang memerlukan bantuan koordinasi pada tingkat nasional. Oke, ini apabila ada kondisi darurat diperlukan proses pelaksanaan penyelamatan secara teknis dalam waktu singkat. Perencanaan persiapan kesiapan tanggap darurat merupakan kunci keberhasilan dalam penanganan keadaan darurat secara efektif. Ini ada tanggap darurat yang sudah dipasang di setiap ini ya, floor garden ya. Di setiap lantai sudah dipasang juga. Ini adalah tugasnya untuk koordinator tim tanggap darurat dan pemulihan keadaan darurat bertugas mengkoordinir tindakan internal baru eksternal. Dalam kondisi hal ini dapat darurat dan pemulihan keadaan darurat. Untuk tim evakuasi bertugas dalam mengevakuasi karyawan dan mengarahkan ke tempat berkumpul, master point, assembling point, tempat aman di mana terdapat akses terhadap sumber daya yang mendukung pekerjaan dan pengambilan keputusan termasuk suplai peralatan kantor telekomunikasi. Ini untuk tim evakuasi ya, berarti bisa juga dari yang masuk tim Flower Garden. Ini memang untuk yang selanjutnya untuk kantor yang berlantai 2, maka setiap lantai yang ditunjuk seseorang atau beberapa karyawan sebagai Flower Garden menunjuk komandan mengarahkan di tempat berkumpul master point atau assembly point dan memadamkan titik api kecil yang timbul di ruang kerja masing-masing dengan apa. Nanti oke, selanjutnya ada tim penanggulangan kebakaran bertugas memadamkan api dengan jenis pemadam yang sesuai dengan sesuai baik menggunakan apar maupun sarana pemadam yang lainnya jika tidak mampu mengatasi sumber api. Segera minta bantuan ke posko security atau pihak eksternal. Tim logistik dan transportasi dan komunikasi ini nggak usah ya, langsung aja ya. Ini tim keamanan, tim BPKS dan pemulihan, tim B3K, tim pemulihan data perusahaan. Oke, lanjut aja. Ya, di sini ada perlengkapan darurat. Di sini ada apar dan sirene. Setiap lantai semoga ada tim ada apar dan jadi apabila ada keadaan darurat bisa digunakan. Dan sirene ini juga oke. Dan untuk yang P3K, P3K ini isi obat-obatannya nanti bisa diperiksa secara kelengkapannya, secara berkala. Untuk jalur evakuasi,
Untuk jalur evakuasi, jadi di ini juga sudah dipasang juga di semua lantai. Untuk set design juga sudah ada dan dengan keadaan rambu-rambu yang standar juga. Ini fasilitas yang tanggap darurat yang ada di kantor pusat. Ada hidran, memang yang lift damkar ada di belakang, alarm emergency, alat pemadam kebakaran, packing system, tandu keselamatan juga ada di klinik, tempat pembuangan sampah, arah titik kumpul, ada klinik, ada tanggap darurat, ada tangga darurat juga, ada kotak P3K dan jalur evakuasi. Di sini eh, semoga nanti ada di daerah masing-masing ya, di setiap lantai ada dana untuk jalur evakuasi. Ini ada rute di dana di lantai 5, ruang ruang rapat. Ini untuk proses keadaannya, identifikasinya keadaan darurat. Apabila keadaan darurat tidak dilaporkan dapat dilaporkan oleh semua karyawan. Pelaksanaan evakuasi menuju tempat kumpul koordinator oleh tim evakuasi dan floor warden, didukung oleh tim P3K dan tim logistik transportasi komunikasi. Habis itu nanti selanjutnya apabila tidak bisa ke selanjutnya bisa proses evakuasi, maka tim evakuasi memastikan proses evakuasi dan pendataan karyawan berdasarkan laporan setiap floor warden dan data dari buku tamu pada front office. Jika selanjutnya bisa dilanjutkan, jika terjadi maka tim penanggulangan kebakaran akan melakukan pengendalian dibantu tim pemadam kebakaran eksternal jika kebakaran sulit untuk dikendalikan. P3K melakukan identifikasi korban dan melakukan pertolongan pertama. Selanjutnya, koordinator tim tanggap darurat dan pemilihan keadaan darurat melakukan verifikasi jumlah personel yang dievakuasi dan korban luka di tempat berkumpul pada tim evakuasi, floor warden, dan tim P3K. Tim tanggap darurat dan pemulihan keadaan darurat melakukan rapat koordinasi jika keadaan darurat sudah bisa dikendalikan untuk melanjutkan proses pemulihan. Ini ada selanjutnya juga, ada tim investigasi dan tim pemulihan dan sampai kembali ke pekerjaan. Ini apabila tugas follower ketika ada berbunyi alarm, maka satu, gunakan rompi dan helm yang telah disediakan. Di setiap lantai ada the box-nya. Dan untuk kedua, arahkan karyawan pada lantai tersebut untuk berjalan dan tidak berlari ke arah pintu darurat atau pintu keluar. Nomor 3, jangan gunakan lift. Nomor 4, tutup semua pintu dan periksa kamar kecil. Nomor 5, jika menemui asap atau kebakaran pada jalur yang dilewati, ubah rute ke pintu keluar terdekat yang aman. Nomor 6, laporkan status lantai HSE koordinator khususnya, lokasi penyandang disabilitas, lokasi orang-orang yang tidak mampu, atau menolak untuk mengungsi. Selanjutnya ada 6C, kendala selama evakuasi, lanjutnya di titik kumpul dan tunggu arahan selanjutnya. Untuk cara-cara penyelamatan diri saat kebakaran, yang pasti jangan panik, yang kedua jangan gunakan lift, gunakan merangkak nih apabila ada asap ke atas hingga posisi badan harus serendah mungkin, merangkak sambil melindungi hidung menggunakan tisu, sapu tangan, ataupun baju. Matikan peralatan listrik, lepaskan peralatan listrik, kemudian amankan dokumen yang dirasa penting sebelum bergerak ke tempat yang aman. Jangan terjebak di keramaian, ini maksudnya penghuni gedung kadang fokus pada satu akses keluar, sehingga berdesakan, terlanjur menghirup asap, kemudian pingsan. Cari rute lain yang bisa ke ruangan lorong atau tangga. Ini apabila saat gempa, jadi tadi Pak ada saat
kebakaran ini pada saat gempa. Tetap tenang. Yang kedua, lindungi kepala, leher, dan bagian tubuh bagian atas. Yang ketiga, segera cari tempat aman untuk berlindung sementara. Yang ketiga, caranya merunduk, habis itu berlindung di bawah meja dan berpegangan. Ini di dalam ruangan, apabila jauhi jendela, lampu, dan perabotan yang mudah roboh. Apabila di luar ruangan, jauhi gedung atau tembok dan tiang listrik atau lampu. Apabila di gedung tinggi, tetap di dalam ruangan, berlindung di bawah meja yang kokoh, tunggu setelah gempa selesai untuk turun dan keluar dari gedung. Apabila ada potensi tsunami, tetap berlindung selama gempa, evakuasi ke tempat yang tinggi, yang jauh dari pantai. Jika air laut surut setelah gempa atau muncul indikasi tsunami lainnya. Ini ada penggunaan APAR. Nanti dan penggunaan APAR ini pun kita nanti sosialisasikan juga di saat ada sekalian untuk tim tanggap darurat, rencananya di bulan Oktober ya, kalau enggak November, nanti dengan tim damkar sekaligus. Jadi nanti bisa ada satu, bisa langsung praktek di bulan itu. Satu, tarik kunci pengaman atau habis itu yang kedua arahkan ke dasar api, yang ketiga tekan pegangan, yang keempat sapu dari sisi ke sisi yang lain. Ini ada gambarnya samping. Ini ada kontak keadaan darurat. Dan kontak darurat ini sudah ditempel ya di security ya. Di security juga sudah ditempel. Dan nanti yang untuk keadaan darurat sudah dimasukkan, belum untuk yang security bisa dimasukkan ke grup sekalian. Jadi untuk polisi 110, untuk pemadam kebakaran 113 atau 1131, ambulans 118 atau 119, posko bencana alam 129 dan lainnya. Seperti itu dari saya, terima kasih. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Saya kembalikan ke Mbak Tari. Baik, terima kasih Pak Busrol atas paparannya terkait apa saja tugas yang harus dilakukan oleh floor warden ketika terjadi keadaan darurat. Baik, saya beri kesempatan untuk peserta. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan untuk raise hand dan atau mengaktifkan mikrofonnya. Sekali lagi, apabila untuk kepada peserta ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan untuk raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya. Halo. Ya. Halo. Silakan, Mas Royce. Untuk ini ya apa tindak lanjut Halo. Iya, Mas. Sudah masuk suaranya? Sudah masuk ya suaranya ya? Iya. Ya, tindak lanjut setelah keadaan darurat seperti gempa bumi. Itu kita dikasih estimasi waktu kah atau nunggu informasi dari BMKG baru bisa memasuki ruang seperti itu? Baik. Untuk estimasi terkait pemulihan keadaan darurat, itu bisa dilakukan dengan cara menunggu arahan dari BMKG
melalui aplikasi yang sudah dirilis oleh BMKG. Seperti itu. Atau kami bisa dari tim pemulihan keadaan darurat bisa berkoordinasi lagi dengan pihak keadaan darurat nasional yang terkait. Seperti itu. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Eh, Atau ada tambahan lain dari Mas Rois? Atau dari yang lain? Sore Mbak Tari dengan Roni. Iya, baik. Pak Roni, bagaimana Pak? Ya, Mbak, itu kan kemarin keadaan sempat ada demo itu. Dan di Kormarden itu juga ada tupoksi untuk huru hara. Itu gimana realisasinya Mbak ya? Maksudnya untuk apa tindakan Floor Warden untuk menangani hal tersebut ya? Baik Pak Roni, saya jawab. Ya, yang kemarin memang untuk yang huru hara di prosedur memang sudah ada Pak Roni. Cuman dari tim memang kita kemarin seharusnya sudah punya peralatannya dan kemarin juga dari peralatan kami juga sudah disiapkan dan nanti di bulan ini memang ada simulasi untuk huru hara Pak Roni. Jadi biar kita tahu nih, nah biar supaya tidak miss lagi di kemudian hari Pak. Itu sih Pak Roni ada rencana untuk penanggulangan di khusus untuk huru hara. Siap, setuju Pak. Ya rencananya di bulan ini Pak Roni. Siap, siap, siap. Kita sudah buatkan juga sih untuk apa? Ya, kita sudah buka skenarionya. Jadi skenarionya nanti seperti apa? Kalau memang dibutuhkan dari kepolisian, nanti kepolisian harus datangkan ke sini, nggak apa-apa. Seperti itu sih, Pak Roni. Oke, siap Mas Gusrol. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Roni atas pertanyaannya dan Pak Busrol atas jawabannya. Dari peserta yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan? Tidak ada. Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan dan yang ingin didiskusikan lagi, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti sosialisasi tugas dan kewenangan Floor Warden. Untuk agenda sosialisasi ini akan kami agendakan setiap bulan agar 2 bulan sekali agar Floor Warden tetap terrefresh pengetahuannya tentang apa hal yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Baik, terima kasih. Akhir kata, saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan pada kegiatan kami kali ini. Dan sampai ketemu di sosialisasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Karin, Mas Busrol, Pak Didit semua izin deh. Terima kasih Pak Busrol. Ya, terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, Pak Matu.